Timur, Dispar Mudora, Bung Desma Mompamula Sorowako, dan tentunya disupport oleh Ekor Mandiri yang sudah ikut menyelenggarakan kegiatan Luwu Timur Berhijrah Part 2. Untuk itu saya undang partner MC saya Bapak Ustadz Harun, PKK Kabupaten Luwu Timur. Kemudian hadir juga Bapak Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, ada Bapak Wakil. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ini kenang-kenangan dari Sorowako. Sebelum kita mulai, kayaknya pengen foto bareng dulu sama Ana Momura Sorowako. Betul gak sih? Ana Momura, bener ya? Anak muda maksudnya, bener ya? Saya pengen foto dulu sama anak muda Sorowako. Jadi kita hitung pakai bahasa Sorowako, asa orua otolu. Luar biasa nih. Kita foto dulu ya. Yang ladies first. Sekarang yang nanti tinggal di zoom in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan ayahanda kita bersama, Bapak Bupati, Ayahanda Dr. Andes Budiman Hakim, kemudian Bapak Ketua DPRD, kemudian Bapak-bapak dari Forkopimda Luwu Timur, kemudian juga manajemen PT Vale, kemudian Ayahanda Ustadz Ketua FKUB, jazakumullah khair Ustadz. Kemudian Bapak Camat Kecamatan Nuha ya, Kecamatan Nuha. Sebetulnya bukan hanya Bapak Camat tapi juga Bapak Ustadz Camat, karena di sini ternyata pejabat-pejabatnya soleh-soleh semua, semuanya ustadz-ustadz. Jadi saya bingung mau ceramah apa di depan para asatiz. Masya Allah luar biasa, dan khususnya buat para asatiz, para guru, para ulama, dan yang paling spesial adalah anak muda jomblo fisabilillah dari Sorowako Luwu Timur. Mana tangannya yang jomblo fisabilillah? Nah, ini jomblo fisabilillah yang insya Allah sedang menunggu jodoh. 2023 insya Allah menjadi statusnya hijrah status insya Allah. Jadi kalau temanya adalah Luwu Timur berhijrah, berarti salah satu yang akan dihijrahkan adalah hijrah status. Setuju? Kayaknya yang semangat hijrah status sebelah sini nih. Mana yang sebelah sini? Insya Allah ya. Teman-teman sekalian, makanya dia berani berharap. Dan imannya lah yang menjadikan dia berani untuk mengharapkan keajaiban-keajaiban dalam hidup di dunia. Dalam segala hal. Makanya saya pengen ngajak anak muda di Sorowako, tahun 2023, yuk kita jadikan sebagai tahun yang penuh keajaiban.
Pertama, keajaiban dalam urusan jodoh. Perempuan selalu bikin, katanya perempuan selalu bikin bodoh. Kata entah siapa. Gak boleh, karena kita harus selalu berharap yang terbaik. Makanya saya pengen ngajak nih, tahun 2023 gak ada lagi yang namanya sad boy di Luwu Timur. Amin. Semuanya adalah anak-anak muda yang penuh harapan, energik dan optimis. Amin. Salah satunya adalah urusan jodoh. Ada keajaiban dalam masalah jodoh. Kok bisa Ustadz? Gimana caranya mendapatkan keajaiban dalam bab jodoh? Belajar dari Ali bin Abi Thalib. Cinta dalam diam. Diam-diam ternyata mendatangkan keajaiban. Yang heboh, yang jungkir balik, yang atraktif, yang caper, yang agresif, gak dapat keajaiban. Tapi yang diam malah mendapatkan keajaiban. Gimana caranya Ali mendapatkan keajaiban, mendapatkan jodoh, yaitu Sayyidah Fatimah. Itu keajaiban luar biasa. Gimana gak ajaib? Sebelum Ali melamar Sayyidah Fatimah, yang datang ke rumah Rasulullah untuk melamar Fatimah itu adalah Abu Bakar. Seorang laki-laki yang usianya belum terlalu tua juga, baru sekitar 40 tahun, masih energik, kaya raya, baik, soleh, dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau Nabi ada masalah, Nabi pasti curhatnya kepada Abu Bakar. Dua sahabat curhatnya Nabi, tahu nggak siapa? Abu Bakar dan yang kedua siapa? Jibril. Dua sahabat curhatnya Nabi, kalau dari manusia, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari malaikat, Jibril alaihissalam. Artinya Abu Bakar itu istimewa sekali. Sampai Nabi mengatakan seandainya iman Abu Bakar ditimbang di satu timbangan, lalu iman umat Islam di timbangan yang lain, maka iman Abu Bakar lebih berat daripada seluruh iman kaum muslimin. Saking istimewanya Abu Bakar. Ternyata orang seistimewa ini datang ke rumah Nabi, ke rumah sahabat dekatnya untuk melamar putrinya. Tapi ternyata ditolak sama Fatimah. Tadinya Ali berpikir kayaknya Abu Bakar pasti diterima. Apa alasan untuk menolak orang seperti Abu Bakar? Solih, tajir, dijamin masuk surga, ganteng, dekat dengan orang tuanya, gak ada masalah apa-apa selama ini. Gak ada alasan untuk menolak Abu Bakar kecuali keajaiban. Ternyata Abu Bakar ditolak. Akhirnya Ali mulai punya harapan. Tapi belum lama berharap, tiba-tiba datang lagi laki-laki yang kedua, namanya Umar bin Khattab. Ini juga sangat istimewa. Salah satu di antara keistimewaan Umar adalah jin takut kepada Umar, sehingga kalau Umar lewat satu jalan, itu jin gak bakal pernah lagi lewat jalan itu selama-lamanya. Kebayang gak gimana secure-nya cewek, suaminya ditakutin sama jin. Jadi jalan kemana aja nggak ada yang berani ngeprank. Jangankan manusia, jin aja nggak berani kepada Umar bin Khattab. Orang yang paling perkasa, paling gagah, paling hebat. Makanya disebut dengan Al-Faruq. Dan Nabi SAW mengumpamakan Umar itu seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Datang Umar melamar Fatimah. Laki-laki perkasa, laki-laki yang hebat. Ternyata qadarullah, keajaibannya, Fatimah menolak Umar. Padahal hampir nggak ada alasan untuk menolak Abu Bakar dan Umar. Mereka dua-duanya ahli surga, dijamin masuk surga di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Ali mengandalkan keajaiban. Sehingga akhirnya setelah dua laki-laki ini ditolak, Ali bukannya semangat, malah semakin minder. Kalau Abu Bakar saja ditolak, apalagi saya? Kalau Umar saja ditolak, apalagi saya? Tetapi ternyata keajaiban bukan seperti itu rumusnya. Setelah bismillah, memberanikan diri, datang kepada Nabi, ternyata bukan hanya Fatimah, Nabi juga sedang menunggu kapan Ali datang untuk melamar putri beliau. Menikahlah Ali dengan Fatimah. Itu namanya keajaiban dalam jodoh. Nanti kita bahas gimana cara mendapatkan keajaiban. Baru belajar dari ayahanda kita, Bapak Bupati kita.
Mungkin sebagian nggak tahu nih, bahwa Bapak Bupati kita, beliau dulu adalah seorang guru olahraga. Guru renang, coba bayangin. Dari guru renang menjadi wakil bupati. Allah takdirkan menjadi bupati. Nggak ada yang pernah menduga itu. Nggak ada yang pernah membayangkan itu. Ini adalah keajaiban dan kebermanfaatan. Kalau kita niatkan itu sebagai dakwah, bukan sekedar karir, maka kebermanfaatan kita akan menjadi pahala yang luar biasa. Beliau adalah salah satu contoh yang saya dapatkan dalam 2 bulan ini. Pejabat yang benar-benar from zero to hero. Dari yang bawah, bukan bawah mungkin ya, dari merintis sampai menjadi seseorang yang luar biasa. Saya juga mendengar cerita seorang bupati di daerah Subulus Salam. Saya baru pulang dari Subulus Salam, Aceh, bagian perbatasan Sumatera Utara. Ketika saya datang ke sana disambut oleh Pak Bupati juga, di mobil kita ngobrol. Pak Bupati cerita tentang pengalaman hidup beliau. Kata beliau, Ustadz pernah nyangka nggak kalau dulu tuh saya supir angkot? Pak Bupati Subulus Salam itu dulunya seorang supir angkot. Pernah juga jadi supir pribadi. Pernah juga jual ikan di pasar. Pernah juga bahkan jadi pemulung sampah di Medan. Benar-benar dari zero banget. Sekitar 15 tahun Ustadz saya tinggal di kota Medan, pernah jadi supir angkot selama beberapa tahun, pernah juga awalnya lebih parah lagi malah jadi pemulung, kemudian jual ikan di pasar, bukan jual ikan sebagai pengusaha, bukan, benar-benar pedagang eceran aja, nggak terlalu besar usahanya, sampai kemudian buka toko kecil, sampai kemudian jadi pengusaha, kemudian Allah takdirkan menjadi bupati, dan sebelumnya juga sudah menjadi anggota dewan, yang artinya dalam karir pun ternyata sudah banyak orang yang mendapatkan keajaiban. Gak ada yang pernah tahu. Saya pribadi, teman-teman, adalah orang yang hidupnya selalu mendapatkan keajaiban. Bukan karena saya hebat, sama sekali enggak. Hidup saya itu dari kecil tuh udah ada keajaiban. Pertama, ketika masih kecil, saya nggak pernah membayangkan menjadi juara musabaqah tingkat nasional dan internasional. Nggak pernah membayangkan. Saya nggak bisa ngaji, sampai kelas 3 SD belum bisa ngaji. Tiba-tiba ada guru saya ngedengerin saya lagi azan di rumah, bukan azan di masjid. Iseng aja satu sore saya azan di rumah, karena kayak mungkin itu panggilan alam bawah sadar ya, bahwa saya mungkin punya bakat suara sedikit. Dengerin azan di masjid, kok saya nggak pernah azan ya? Ya udahlah saya azan aja sendiri, karena nggak boleh di masjid, ya udah azan di rumah. Qadarullah ketika saya azan, guru saya lewat. Waktu itu belum jadi guru saya, guru yang ngajar ngaji di masjid. Lewat depan rumah, dengerin, ini suara siapa? Kok berkenan di hati beliau? Datang, nyamperin ibu saya, nanya, Bu, itu suara siapa? Oh, itu suara si Abang. Saya dipanggilnya si Abang, karena anak pertama. Itu suaranya si Abang, lagi azan. Oh, si Abang bagus suaranya, antar aja ke masjid, biar saya didik ngaji, Bu. Ya, Ustadz, siap. Besoknya diantar ke masjid. Dari mulai belajar huruf A, bata, sebulan saya sudah ikut musabaqah tingkat kampung. Lalu ikut kecamatan, lalu kabupaten, lalu provinsi, nasional, alhamdulillah, Qori anak-anak, tingkat nasional dikasih kesempatan juara pertama. Keajaiban pertama dalam hidup saya, diantara sekian banyak keajaiban. Setelah itu, naik 1 juz, 5 juz, karena udah nggak boleh lagi ikut golongan yang sama, karena udah pernah juara harus ganti golongan yang lain. 1 juz, kemudian 5 juz. Pernah 1 juz saya juara di STQ di Palu. Gak usah tanya tahun berapa, nanti ketahuan usianya. Di Palu pernah ngadain seleksi tilawatil Quran tingkat nasional. Saya dari Aceh ikut waktu itu tingkat 1 juz dan tilawah, dan alhamdulillah menang. Gara-gara saya salah, akhirnya saya juara 3. Tadinya kata juri, kalau kamu nggak salah, kamu udah juara 1. Kenapa salah? Ya Ustadz, saya mungkin terlalu sombong, kurang istighfar. Akhirnya salah aja, alhamdulillah dikasih kesempatan juara 3. Kemudian naik lagi 5 juz, kemudian pergi ke Mesir. Sampai saya ke Mesir, itu adalah keajaiban, karena saya bukan anak orang kaya. Saya tidak berprestasi, tapi kok bisa kuliah di Mesir? Keajaiban. Teman saya, anak orang kaya yang berangkat ke Mesir, berangkat sendiri, pulang sendiri. Saya anak orang miskin, berangkat sendiri, pulang bertiga. Menikah di Mesir, punya anak, pulang.
Anak orang kaya aja berangkat sendiri, pulang sendiri. Yang berprestasi berangkat, pulang juga sendiri. Saya yang bukan anak orang kaya, bukan berprestasi, berangkat sendiri, pulang bertiga. Menikahnya di mana? Menikahnya di Masjidil Haram pas musim haji. Pernah nggak terbayang akan seperti itu? Nggak pernah. Kok bisa? Keajaiban. Apa keajaibannya? Saya melamar seorang perempuan yang solehah, yang dia mau aja nerima saya. Padahal nggak ada yang bisa diandalkan dari saya, tapi dia mau menerima saya, itu juga keajaiban. Saya ngelamar dia lewat telepon dari Mesir. Saya telepon orang tuanya di Jawa Timur, karena beliau orang Jawa Timur. Bu, saya ingin melamar anak ibu. Oh, kalau saya terserah anaknya, gimana anaknya? Oh, anak ibu setuju. Padahal dia juga belum jawab. Alhamdulillah diterima. Kapan rencananya? Nanti boleh kita bicarakan kapan baiknya hari yang istimewa. Takdir Allah tahun itu ayahnya haji, saya juga haji, dan akhirnya kita janjian ketemu di Mekah. Selesai semua rangkaian ibadah haji, karena tidak boleh menikahkan atau menikah ketika sedang berihram. Selesai semua ibadah haji, maka kemudian kita pun menikah. Saya menikah dengan istri saya, tapi istri saya masih di Mesir. Sayanya di Mekah. Akad nikah jarak jauh, bukan LDR-an ya. Ini benar-benar nikah sebelum pandemi, udah ada nikah online. Kalau pandemi mungkin banyak yang online, sekarang sebelum pandemi entah tahun berapa yang udah lama, saya nikah online. Saya nikah dengan istri saya, tapi istri saya di Mesir, saya di Mekah. Saya akad dengan ayahnya. Setelah selesai akad baru saya telepon, yang kita udah halal. Keajaiban. Pulang dari Mesir S1, saya nggak sanggup lanjutin S2, S3, lama. Di Mesir itu S2 paling cepat 5 tahun. Nggak ada yang kurang dari itu. Kayaknya itu udah jenius banget tuh 5 tahun. Ada yang 8 tahun, 9 tahun. Teman-teman saya yang seangkatan S2, S3 selesainya, saya udah punya anak 4, dia baru selesai S3. Artinya 20 tahun dia di Mesir baru selesai. Akhirnya karena saya nggak tahan lama selama itu, saya pulang duluan. S1 selesai pulang. Pulangnya kemana? Saya juga nggak tahu kemana. Terserah Allah tempatkan saya di mana. Saya dari Aceh, istri saya Jawa Timur, malah tinggalnya di Jawa Barat. Keajaiban. Gak punya siapa-siapa di Bandung. Sekitar 17 tahun yang lalu. Tinggal di Bandung, istri saya ngajar, saya nggak bisa ngajar. Kenapa? Karena setiap saya ngelamar kerjaan sebagai guru ditolak. Alasannya sama, di sini muridnya lebih banyak dari guru. Saya akhirnya menerjemahkan buku, terjemahin buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Lama-lama nerjemahin kayaknya rasanya capek ya, mending saya nulis sendiri. Saya nulis, saya tawarkan kepada para penerbit, tapi ditolak lagi sama penerbit. Katanya kita udah banyak stok list buku-buku yang belum diterbitkan. Jadi kayaknya nih kita nggak bisa terbitkan 2 tahun sekarang. Karena penerbit nggak mau menerbitkan, saya terbitin sendiri. Allah punya cara yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Saya pikir kalau saya diterima ngajar di satu tempat, maka itu yang terbaik buat saya. Tapi Allah tahu yang mana yang lebih baik. Lebih baik saya ditolak. Lalu saya menulis buku. Saya pikir kalau buku saya diterbitkan, saya jadi orang terkenal. Karena buku saya diterbitkan, nama saya ada di buku. Tapi Allah tahu yang lebih baik saya ditolak. Akhirnya saya nulis sendiri, nerbitin sendiri, nyetak sendiri, biaya sendiri, editing sendiri, semua sendiri, sampai jualin juga sendiri. Jual di pameran-pameran buku, pakai motornya belum lunas. Bawa buku yang satu kardus rokok yang gede, bawa ke tempat pameran buku, turunin sendiri, disusun di tenan orang, minjam tenan orang sedikit. Kan tenanya gede, saya bilang boleh nggak saya pinjam satu spot aja di depan, biar buku saya di display di situ. Oh boleh Ustaz, silakan. Saya susun, setelah itu saya ganti baju, saya berdiri di sebelah buku saya, biar orang tahu bahwa penulisnya adalah saya. Saya bikin foto, saya bikin expander, baru saya sendiri. Sampai alhamdulillah akhirnya buku itu 3.000 eksemplar habis. Cetak lagi 5.000 habis, cetak lagi 10.000 habis. Dari usaha buku keenakan, akhirnya pindah, tambahin usaha yang lain, bikin usaha pulsa. Dulu nggak kayak sekarang. Tahun itu jarang ada orang yang punya usaha pulsa. Saya punya 60 cabang pulsa di kota Bandung dalam hitungan 3 bulan.
60 cabang. Setiap pagi ngisi, setiap sore ngambil. Setelah usaha pulsa, tambah lagi, jual beli mobil second. Saya beli mobil, benerin, jual. Beli mobil, benerin, jual. Alhamdulillah lancar lagi, tambah lagi, main di properti. Dan seterusnya, itu tuh keajaiban. Kebayang nggak ketika saya dulu ternyata merasa bahwa yang terbaik itu adalah mungkin saya diterima kerja di satu tempat, mungkin Allah nggak akan membawa saya ke titik ini. Sampai setelah usaha-usaha itu kemudian berjalan, udah settle, saya mulai berpikir, kenapa saya malah jadi pengusaha? Kuliah di Mesir, tapi pulangnya jadi pengusaha. Nyaman sih dari sisi finansial. Tapi saya ngerasa ilmu saya masih kurang bermanfaat. Dan saya nggak suka mengajar, nggak suka ceramah. Karena yang bisa melakukan itu sudah banyak dan lebih baik daripada saya. Akhirnya saya bikin sebuah dakwah yang sifatnya movement, pergerakan anak muda, yaitu dakwah tren. Saya nggak bikin pesantren, tapi saya bikin dakwah dengan metode menyebarkan pesan lewat tren. Jadi bukan pesantren, tapi pesan _ tren. Ikan dulu sama Allah. Kalau bahasa resminya, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Itu kunci pertama. Kok bisa gitu Ustadz? Karena segala keajaiban itu datangnya dari langit, tidak dari bumi. Semua yang dari bumi itu sesuatu yang biasa. Yang datangnya dari makhluk biasa, yang datangnya dari manusia biasa. Sesuatu yang luar biasa, yang ajaib, itu datangnya dari langit, datangnya dari Allah. Sehingga kalau kita ingin menjemput keajaiban, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Bahasa anak mudanya, baikan lagi sama Allah. Baikan atau balikan lagi kepada Allah. Balikan kepada Allah itu bahasa agamanya, tubu ilallah, anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Itu kunci pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Makanya ada istilah dari para ulama, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki apa yang ada antara dia dengan Allah, Allah perbaiki apa yang ada antara dia dengan manusia. Antara kita dengan manusia apa? Tadi, pertama masalah jodoh. Kok sulit banget ya? Kok dia nggak pernah ngejawab WA saya ya? Dia nge-read doang, kadang-kadang juga nggak di-retreat, udah berbulan-bulan masih contreng abu, nggak biru-biru. Sekalinya dia online, saya tunggu kapan biru. Ternyata lewat lagi. Saya udah mancing-mancing dengan emotikon, jungkir balik lah, nangis, berderai-derai lah. Segala emotikon saya keluarin, gak dibaca-baca juga. Kok susah banget ya untuk menghubungkan saya dengan dia? Kok susah banget dapat respon dari dia? Susah itu akan jadi mudah dengan cara apa? Permudah dulu hubungan kita ke langit. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Buat yang udah nikah, kenapa ya kok saya dengan suami sampai udah sekian tahun menikah masih ada yang ganjel? Kenapa sih kita kayak nggak ngekliknya pas pacaran, pas udah nikah malah nggak ngeklik lagi? Kenapa ya saya sering berdebat sama pasangan saya? Kenapa ya istri saya nggak mau dengerin dan nggak mau nurut sama suaminya? Kenapa ya suami saya itu kok keras banget sama saya? Kenapa? Jawabannya di langit, tidak ada di bumi. Jadi kalau kita butuh jawabannya, carilah di langit. Bagaimana cara di langit? Carilah di langit dengan membentangkan sajadah, berwudu, kemudian sujudlah dengan sujud yang panjang. Disitulah jawabannya. Jadi perbaiki dulu hubungan kita dengan pemilik keajaiban, baru kita mendapatkan keajaiban dalam hidup kita. Itu tips kunci yang pertama. Dan ada satu nasihat yang sangat istimewa dari ulama tentang memperbaiki hubungan dengan Allah. Kata ulama, memperbaiki hubungan dengan Allah itu adalah dimulai dari memperbaiki rahasia kita dengan Allah. Sarirah yang tidak tampak oleh manusia, coba kita perbaiki. Apa yang tidak tampak oleh manusia dan kita ingin perbaiki? Hati kita. Coba bersihkan dulu hati kita dari noda, dari hijab. Kallabal rana ala qulubihim. Kenapa membaca itu harus dikasih jeda? Bahasa tajwidnya saktah. Apa bedanya saktah dengan wakaf?
Kalau wakaf kita berhenti dan bernafas. Kalau sakta berhenti tapi nggak boleh bernafas. Jadi kalau di sakta kita berhenti bernafas, namanya bukan sakta. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman itu namanya apa? Waqaf. Karena sudah pernah wajah qayyiman itu namanya saktah. Nah sekarang kita tanya, kenapa Allah memberikan saktah di dalam kalimat kallabal rana ala qulubihim? Kenapa ada saktah? Di situ filosofinya adalah ternyata ada pembatas, nggak nyambung antara hatinya dengan hidupnya, itu terpisah. Antara hidayah dengan dirinya itu terpisah. Antara rezeki dengan pekerjaannya itu terpisah. Semuanya terpisah dikarenakan apa? Dikarenakan hatinya tertutup. Sehingga muncul hijab, muncul saktah di antara kalla dan bal rana ala qulubihim. Maka gimana cara kita membersihkan hati kita dari saktah? Membersihkan hati kita dari hijab, membersihkan dari hati kita dari noktah. Noktah itu bintik-bintik yang kemudian membuat hati kita hitam. Perbanyak istighfar. Saya pengen ngajak anak-anak muda Sorowako, mulai sekarang kalian punya satu outfit baru. Kemana-mana kalian pergi, bawalah ini. Kalau kalian lagi nggak pakai, diginiin aja biar nggak susah nyarinya. Bawalah tasbih. Boleh tasbih dalam bentuk apa? Anak-anak kayak hitungan seperti ini. Boleh juga tasbih dalam bentuk digital, checker. Kalau saya punya dua-duanya, mana yang paling nyaman dipakai? Kadang pakai yang kayak gini, kadang pakai yang checker. Tapi lebih seringnya saya pakai yang checker. Karena yang checker itu bisa banyak. Kalau ini kan hitungannya, kalau ini 33. Ada lagi yang satu lagi 99. Tapi kan cuma 100. Sedangkan checker bisa sekian puluh ribu. Saya suka pakai checker. Kenapa? Itu memudahkan saya dan membuat saya akan selalu untuk mengambil zikir dibandingkan diam. Lebih mudah untuk memilih zikir daripada diam. Misalnya, tadi dari Makassar ke Sorowako, perjalanan pesawat 1 jam. Kalau kita cuma diam, lama-lama merem, lama-lama tidur, padahal nggak kurang tidur juga, maka kita cuma mendapatkan hal yang mubah. Tidak berpahala, tidak berdosa, namanya orang tidur. Tapi kalau dari Makassar ke Sorowako 1 jam naik pesawat dipakai zikir, pakai checker, itu istighfar itu dapat 6.000 loh. 6.000. Dan targetnya kalau saya pribadi, karena saya ngerasa banyak dosa, membersihkan hati saya yang kotor, itu kayak orang lagi membersihin baju yang kotor banget, nggak bisa sekali. Nabi aja yang hatinya udah bersih sehari 70 sampai 100 kali. Padahal beliau hatinya bening banget, nggak ada kotor setitik pun. Mas, yang saya bisa sampaikan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mempergilir dan silih, gantikan malam dan siang. Engkaulah yang maha kuasa ya Allah. Engkaulah yang maha perkasa ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Hal-hal yang kami anggap besar, ternyata bagimu itu kecil. Hal-hal yang kami anggap mustahil, semua itu bagimu mungkin. Hal-hal yang kami anggap berlebihan, bagimu itu sesuatu yang mudah. Hal-hal yang kami anggap berat, bagimu itu adalah ringan. Hal yang kami anggap jauh, bagimu itu adalah dekat. Ya Allah, Engkaulah yang maha sempurna, Engkaulah yang maha kuasa, Engkaulah yang maha bijaksana. Anta ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas apapun juga. Kami serahkan diri kami kepadamu ya Allah, karena kami tidak mampu untuk menjaga, merawat, melindungi, bahkan berdiri sendiri ya Allah. La takilna ila anfusina tarfata ain. Sejenak pun kami tidak bisa mengurus hidup kami sendiri ya Allah. Maka jangan biarkan kami mengurus hidup kami sendiri. Uruslah kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum,
birahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah. Perbaiki urusan kami ya Allah. Perbaiki urusan jodoh kami ya Allah. Perbaiki urusan karir kami ya Allah. Perbaiki urusan pekerjaan kami ya Allah. Perbaiki urusan keluarga kami ya Allah. Perbaiki urusan masyarakat dan bangsa kami ya Allah. Jangan biarkan kami memperbaikinya sendiri karena kami tidak mampu ya Allah. Jangan serahkan segala urusan itu kepada kami dan kami sendiri Engkau tinggalkan ya Allah. Jangan biarkan kami sendiri ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk dalam segala urusan kami. Urusan hidup kami, urusan mati kami, urusan dunia dan urusan akhirat kami. Beri kami petunjuk ya Allah. Waj'al lana min kulli dhiqin makhraja. Jadikanlah untuk kami dalam setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dari setiap kesusahan ada kemudahan. Wa min kulli usrin yusra. Dari setiap kesulitan ada kemudahan dan solusinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairal jaza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Yang tadi. Tadi saya sebut ya? Tadi yang ini Bapak ya. Masya Allah. Jazakallah khair teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, lewat saya Pak ya. Di sini ya, di sini. Ini adalah menjadi operasional gangguan kita. Teman-teman yang sudah datang di lapangan, insya Allah malam hari ini bergetar di